lanjut teman-teman. Tadi bicara kaitannya dengan teori perubahan, kita sudah bicara kaitannya yang pertama adalah teori siklus, kemudian yang kedua adalah teori perkembangan, kemudian yang ketiga adalah teori gerakan sosial, dan yang keempat yang mau kita bahas adalah kaitannya dengan teori modernisasi. Nah, kaitannya dengan teori modernisasi ini sering diartikan bahwa sebuah negara yang terbelakang untuk menuju ke sebuah negara yang maju itu harus mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara yang lebih maju atau negara yang modern. Ya, misalnya Indonesia ini kan negara dikenal dulu juga negara berkembang lah begitu. Nah, kemudian sementara Amerika, Inggris, Prancis atau negara-negara Eropa Barat itu kan dikenal dengan negara modern. Asia dalam hal ini termasuk Jepang, itu negara modern. Nah, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Serikat, kemudian Eropa, ya, terutama Eropa Barat dan Jepang ini kalau sebuah negara yang baru tahap negara berkembang agar menjadi negara maju, ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara yang modern tadi. Maka istilah modernisasi ya tadi yang mengambil dari unsur-unsur yang positif dari kemajuan atau modernisasi itu sendiri. Nah, maka teman-teman, maka dibedakan dengan istilah westernisasi, ya. Maka sering modernisasi dipertentangan dengan westernisasi. Kalau westernisasi itu intinya sikap yang mencontoh hal-hal seperti orang-orang barat, ya, seperti itu. Jadi yang dilihat hanya gaya lahiriah tingkah lakunya yang diambil, ya, namanya westernisasi. Misalnya orang barat ya sering cara berpakaian, ya kaitannya dengan gaya hidupnya, ya seperti itu, terus kita ambil, ya kita contoh, ya terus kita lakukan di sini di Indonesia tanpa disaring, tanpa diseleksi, itu namanya westernisasi. Tetapi langkah-langkah sebuah negara menjadi maju, ya dan itu menjadi hal yang positif, ya itu namanya modernisasi, ya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang Bapak sampaikan tentang teori perubahan sosial tadi ada 4 tadi, tolong diingat-ingat ya. Gambarnya ada gambar yang berbentuk spiral, ada gambar yang grafik ke atas, ya garis menuju ke atas, ya itu menunjukkan perkembangannya. Dan kalau gerakan sosial itu pada prinsipnya adalah impact atau dampak dari gerakan sosial itu, ya terutama kaitannya dengan demonstrasi, misalnya demonstrasi 1 Mei Hari Buruh, demonstrasi Indonesia pada masa itu adalah gerakan 98, gerakan reformasi melahirkan pemerintahan reformasi, ya, atau reformasi di Indonesia. Kemudian juga demonstrasi di Tiananmen di Cina, ya ini juga contoh-contoh, ya teori perubahan sosial berdasarkan gerakan sosial atau teori gerakan sosial. Oke teman-teman, itu ya, nanti kalian bisa melihat ya kaitannya dengan perubahan-perubahan sosial yang tadi dibicarakan dengan teori-teori perubahan. Itu kalian bisa lihat ya, channel-channel di YouTube banyak sekali, ya yang cukup bagus, jelas. Nah, maka Pak Padi biar memudahkan kalian belajar juga bikin semacam channel YouTube untuk belajar, ya kaitannya dan channelnya itu Supadi Taruna, ya Anda bisa melihat, seandainya kalian kurang begitu paham bisa dilihat kembali.
teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah bicara tentang perubahan sosial, kemudian teori perubahan sosial. Sekarang kita bicara tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial itu yang pertama adalah perubahan lambat atau sering juga disebut dengan evolusi. Ini ciri utamanya adalah memakan waktu yang lama. Dalam teori evolusi atau perubahan yang lambat ini terdiri dari beberapa teori. Yang pertama adalah teori unilinear teori evolution, ya. Ini artinya masyarakat itu berkembang dari masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang kompleks, sederhana ke modern. Ya. Kemudian ada namanya universal theory of evolution. Ini sering juga disebut dengan cycles theory atau sering juga disebut dengan cyclical theory. Ya. Ini bentuknya spiral, berputar, ya, maka akan suatu perubahan akan terulang kembali. Nah, kemudian yang teori ketiga itu namanya multi-line theories of evolution. Ini artinya teori ini mengalami tahap-tahap perkembangan tertentu di dalam masyarakat. Jadi ini misalnya kaitannya dengan masyarakat dari berburu, kemudian masyarakat itu menjadi masyarakat yang menetap di dalam memenuhi kebutuhannya. Itu masuk dalam multi-line theories of evolution. Nah, kemudian bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan secara cepat atau revolusi. Nah, ini perubahan secara cepat ini juga menyangkut nanti dalam berbagai bidang kehidupan, ya, dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ya, politik, ya, seperti itu. Ini misalnya adalah revolusi Inggris. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, yang ketiga itu ada namanya perubahan kecil, ya, perubahan kecil. Nah, perubahan kecil ini dilihat dari unsur-unsur struktur sosialnya yang pada saat itu berlangsung, ya, di dalam masyarakat. Nah, misalnya kaitannya dengan masalah perubahan kecil itu misalnya menyangkut kaitannya mode pakaian. Mode pakaian itu termasuk perubahan yang kecil, ya. Misalnya kalian, ya, tahun ini suka mode pakaian seperti ini, berikutnya mode seperti ini, termasuk mode rambut, mode pakaian, mode rambut, ya, dan seterusnya. Ya, ini karena orang mengikuti tren kecenderungan biasanya berlangsung tidak lama juga, ya, berlangsungnya tidak lama. Nah, ini tidak sampai mempengaruhi secara jauh dalam struktur sosial. Ini namanya perubahan kecil, ya. Tadi contohnya kaitannya mengikuti mode pakaian, mode rambut, ya, mode make up dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perubahan yang besar. Kalau perubahan yang besar itu akan mempengaruhi seluruh struktur kehidupan masyarakat, ya. Di seluruh struktur kehidupan masyarakat akan berubah, ya, misalnya dalam hal ini tentang sistem kerja, ya, kemudian tentang hak kepemilikan tanah, ya, kemudian hubungan kekeluargaan, ya, itu namanya pengaruh yang besar. Kemudian yang kelima, ya, itu adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi semua ini direncanakan, sudah dirancang dari awal perubahan itu, ya. Maka perubahan yang dirancang ini bisa saja melalui sebuah agen perubahan sosial, nama disebut dengan agent of change, ya. Jadi menjadi agent of change, pelaku perubahan. Ini direncanakan, ya, misalnya para kaum pelajar, ya, terdidik, ini diharapkan akan menjadi pelaku perubahan yang direncanakan, ya, atau disebut dengan agent of change ini, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, ya, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan.
Nah, misalnya kaitannya dengan di dalam masyarakat itu kan ada tata cara upacara tradisional, upacara perkawinan, upacara kematian dan seterusnya. Tetapi akhirnya ditempuh dengan jalan yang sederhana. Nah, itu sudah direncanakan. Contoh konkret pada masa pandemi ini, ya, pada masa pandemi COVID-19 ini, cara pemakaman kan berubah dibandingkan seperti biasanya. Yang biasanya secara adat masyarakat tertentu mengadakan upacara, akhirnya tidak. Nah, ini kan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, jadi contoh seperti itu. Perkawinan pada masyarakat ya sekarang ini juga apa yang dilaksanakan itu tidak direncanakan sebelumnya. Sebelumnya mau rencananya mewah, mengundang tamu banyak, ya kemudian pesta yang banyak juga dihadiri tamu, ya akhirnya berubah hanya dihadiri oleh 10 orang, 30 orang, bahkan lebih sedikit lagi. Nah, itu perubahan-perubahan yang tidak digendaki di dalam masyarakat. Contoh konkretnya gampang pada masa pandemi ini, teman-teman, perubahan yang tidak digendaki atau tidak direncanakan atau sering juga disebut dengan unplanned change, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh, ya bentuk perubahan yang sosial yang ketujuh adalah perubahan struktural dan perubahan proses. Nah, perubahan struktural ini tentu saja juga perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat, yang mana perubahan-perubahan itu yang struktural itu sangat mendasar, perubahan-perubahan yang sangat mendasar di dalam masyarakat, ya. Kemudian juga kaitannya dengan prosesnya, ya. Misalnya kaitannya dengan perubahan proses, misalnya sekarang ini kaitannya dengan cara belajar dari luring menjadi daring, ya, tatap muka menjadi online sekarang ini namanya perubahan proses, ya, perubahan proses, tapi tidak mengubah prinsip-prinsip dasar yang ada, ya, tetap yang dituju adalah kaitannya dengan bagaimana pendidikan itu tersampaikan, ya, seperti itu. Nah, perubahan proses, contoh kaitannya dengan pembelajaran kita sekarang ini yang dulu tatap muka kemudian dengan online, ya, seperti itu namanya perubahan proses. Nah, seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan, ya. Kemudian yang berikutnya yang kita pelajari berikutnya adalah kaitannya dengan faktor penyebab perubahan sosial. Nah, faktornya itu ada dua. Faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua, teman-teman. Ada faktor internal dan faktor eksternal, ya, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, kalau faktor dari dalam ini saya sebutkan dulu, saya kasih penjelasan dulu. Faktor dari dalam yaitu diantaranya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, ya, bertambah dan berkurangnya penduduk, ya. Kemudian penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat atau discovery di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan pertentangan atau konflik sosial di dalam masyarakat. Jadi adanya pertentangan di dalam masyarakat. Kemudian terjadinya pemberontakan, ya, terjadinya pemberontakan atau revolusi, ya, terjadinya pemberontakan atau revolusi, ya, itu dari dalam, ya. Jadi saya ulangi lagi, faktor perubahan sosial dari dalam atau internal itu adalah yang pertama adalah karena adanya bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertentangan masyarakat atau konflik di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi, ya, pemberontakan atau revolusi. Nah, teman-teman, ini nanti bisa dibaca dengan lebih jelas di buku paketmu, itu bisa kelihatan. Nah, kalau kita lihat beberapa penemuan baru dalam masyarakat tadi kan bisa menimbulkan faktor-faktor perubahan sosial. Nah,
Misalnya penemuan baru ya yang mengakibatkan perubahan dalam bidang-bidang lain ya, memancar begitu. Perubahan ya, penemuan yang menghasilkan perubahan dalam banyak bidang kehidupan, itu namanya memancar. Nah, maka di dalam bukumu ya gambarnya kan seperti ini ya, gambarnya kan seperti ini. Jadi ini penemuan kemudian mengakibatkan perubahan-perubahan dalam banyak bidang di masyarakat. Ini namanya penemuannya di lingkarnya ini. Misalnya kaitannya dengan penemuan dalam bidang radio misalnya. Nah, itu kan mempengaruhi dalam banyak hal ya, kaitannya dengan masalah ekonomi, sosial, itu kan bisa berpengaruh semuanya. Nah, kemudian juga ada pengaruh yang sifatnya menjalar. Menjalar itu penemuan baru menimbulkan penemuan-penemuan berikutnya. Nah, atau perubahan-perubahan berikutnya. Jadi penemuan menimbulkan penemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini misalnya kaitannya penemuan di dalam bidang pesawat tempur misalnya. Nah, ini nanti menjalar perubahan-perubahan yang baru di dalam masyarakat. Misalnya adanya penemuan di bidang alutsista, ya, persenjataan, termasuk pesawat tempur, ya, termasuk kaitannya dengan rudal. Nah, ini bisa menjalar seperti ini. Nah, kemudian penemuan baru di dalam masyarakat, ya. Nah, atau misalnya penemuan yang sederhana juga ada di masyarakat. Nah, kemudian di masyarakat kita juga ada penemuan yang beberapa penemuan itu mengakibatkan satu perubahan. Jadi ini misalnya ini penemuan kemudian menghasilkan satu perubahan di dalam masyarakat. Nah, misalnya penemuan ini misalnya kereta api, transportasi, ya, kemudian teknologi lain, kemudian menimbulkan pusat-pusat perdagangan atau pusat-pusat kota, ya, bisa begitu menimbulkan kota-kota baru, ya, seperti itu. Nanti bisa kita pelajari dengan jelas, kalian baca di buku paket kalian ya teman-teman ya. Jadi faktor perubahan tadi secara internal dan eksternal. Nah, itu tadi yang perubahan secara internal. Nah, perubahan yang secara eksternal atau perubahan dari luar itu bisa disebabkan karena lingkungan fisik manusia itu sendiri. Ya, lingkungan fisik di mana manusia itu tinggal. Bisa terjadi karena misalnya bencana alam. Ya, bencana alam bisa karena gempa bumi, bisa karena gunung meletus, ya, banjir dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah karena peperangan. Karena peperangan itu diartikan berhadapan dengan bangsa lain. Jadi pengertian perang itu adalah suatu negara berperang atau bermusuhan dengan negara lain. Namanya peperangan. Bisa menimbulkan, Anda lihat bagaimana di Irak, bagaimana kita lihat di Afghanistan, bagaimana kita lihat di Suriah, bagaimana dulu perang kaitannya dengan perang Irak-Iran. Ya, kemudian bagaimana perang Irak terhadap Amerika Serikat dengan pasukan multinasional. Bagaimana kaitannya dengan masyarakat di Palestina dengan Israel. Nah, seperti itu. Nah, kehidupan masyarakat sosialnya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi, misalnya masyarakat Indonesia ini kan dengan adanya globalisasi itu kan tidak bisa membendung kaitannya dengan budaya-budaya luar masuk. Misalnya dari kita sekarang, misalnya masyarakat kita ini, nah, yang anak muda ya, dengan kaitannya dengan budaya Korea itu kan baru di masyarakat kita itu sungguh-sungguh menjadi hal yang fenomena baru, ya, kaitannya dengan bagaimana masyarakat kita terutama generasi mudanya itu gandrung atau tergila-gila dengan Korea. Misalnya tentang drama Koreanya. Kemudian makanan-makanan Korea juga di situ, ya, juga masuk di dalam masyarakat kita. Itu masuknya budaya lain. Termasuk kita sudah biasa ya kaitannya dengan misalnya masalah kuliner ya, misalnya KFC, misalnya McD, kemudian misalnya Hokben ya, kan sudah lama ya sudah biasa, kita sudah ada. Tapi kan itu dari hasil dari bidang makanan dari budaya luar. Nah, seperti itu.
sehingga anak-anak kita atau bahkan kalian ya lebih mengemari makanan-makanan dari luar, yang kuliner-kuliner asli Nusantara kadang-kadang maaf kata mungkin rasanya tidak cocok, apalagi tadi hubungannya dengan disosialisasi sejak kecil kalau makan makanan yang dari luar ya, makanan Korea, makanan Jepang, makanan Eropa yang lainnya, tapi tidak pernah diperkenalkan dengan makanan Nusantara. Nah nanti mungkin seusia kalian ini jadi makanan Nusantara jadi tidak enak lagi, bisa seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang berikutnya kalau kita lihat tadi apa namanya faktor dari luar itu ada perangan ya, tadi perang itu mengerikan ya, sudah saya singgung tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan budaya lain. Tadi saya jelaskan, jadi kaitannya dengan budaya lain itu nanti ada yang budaya lain itu bertentangan, ada yang bisa diterima ya. Jadi bertentangan itu artinya tidak diterima ya, ada yang seperti itu. Nah kemudian ada budaya itu yang apa namanya dua-duanya menolak ya, bisa juga dua-duanya menolak tentang budaya itu. Dalam istilah budaya disebut dengan cultural animosity. Dua-dua budaya menolak, ada masuknya budaya ya, setelah ketemu tidak bisa tidak ada namanya akulturasi ya, tidak ada ya, atau menerima nggak ada. Kalau akulturasi kan percampuran ya, tidak ada, semua menolak. Nah seperti itu teman-teman. Nah maka kita sekali lagi ya kaitannya dengan apa namanya faktor eksternal ya dari perubahan sosial tadi sudah disinggung ya. Jadi faktor eksternal saya ulangi lagi, karena adanya apa namanya ada namanya perang ya, adanya perang ya, perang itu antar negara. Kemudian ada dari lingkungan fisik atau lingkungan sekitar kita, gempa bumi, kemudian ada gunung berapi yang meletus ya, kemudian ada banjir ya, artinya bencana alam ya, bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan pengaruh dari kebudayaan lain ya, seperti itu teman-teman. Itu hal-hal yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor eksternalnya tadi sudah sebut, internalnya juga sudah sebut. Itu saja teman-teman, maka tolong ya dibaca di bukumu, buku paket kalian. Oke teman-teman, tolong dipelajari dengan baik sehingga membawa pengetahuan kita bertambah teman-teman. Terima kasih teman-teman, nanti kita sampai ketemu lagi, kita belajar bersama lagi. Terima kasih ya teman-teman.